Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bianca, Kerin, Kayla, dan Lokina. Hari ini kami akan membacakan hasil laporan fisika kami yang berjudul penggunaan alat-alat pengukur panjang. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengukur dengan menggunakan alat-alat ukur seperti mistar, micrometer skrup, dan jangka sorong. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama ada mistar, kedua jangka sorong, ketiga micrometer skrup, keempat ada kertas karton, kelima ada pipa paralon, dan keenam ada kubus logam. Dasar teori laporan ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang juga digunakan untuk mengukur ketebalan dan tinggi. Alat ukur yang termasuk kelompok ini mempunyai ketelitian yang bermacam-macam, baik yang dapat diukur maupun yang tidak, dengan pembagian skala ataupun tanpa pembagian skala. Langkah-langkah percobaan. Pertama, kita akan menghitung luas karton dengan menggunakan alat ukur mistar. Kedua, kita akan menghitung volume pipa paralon dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Ketiga, kita akan menghitung volume silinder logam dengan menggunakan micrometer skrup. Dan terakhir, kita akan menghitung kubus dan menggunakan 3 alat tersebut. Tahap 1 menggaris menggunakan salah satu alat ukur panjang yang tidak dapat diatur dengan pembagian skala yang tertentu. Mistar ini sendiri biasanya digunakan untuk pengukuran yang kurang memerlukan ketelitian dan kesalahan pengukuran relatifnya besar. Jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang yang dapat digunakan dengan ukuran secara langsung dan teliti. Ketelitian pengukuran jangka sorong tergantung dari skala Noniusnya atau Verniernya. Micrometer skrup. Micrometer adalah salah satu alat ukur yang dapat diatur dengan pembacaan ukuran secara langsung. Prinsip pengukurannya adalah perubahan jarak poros pengukur bergerak yang diperbesar melalui perputaran sudut dan radius ulir poros, di mana pembacaan hasil pengukuran dilakukan pada skala yang terdapat pada keliling kerucut terpancung. Karena ulir dari micrometer standar mempunyai jarak kisar sebesar 0,5 mm dan keliling kerucut terpancung di bagian atas 50 bagian yang sama, maka perubahan satu bagian pada skala kerucut terpancung menyebabkan perpindahan poros pengukuran bergerak sebesar 0,01 mm atau sama juga dengan 0,5 mm kali 1/50. Dari semua data-data yang ada mengenai mistar, jangka sorong, dan micrometer skrup, dapat saya simpulkan satu persatu rata-rata dari masing-masing kategori. Mistar pengukur luas karton mempunyai luas rata-rata 252,813 cm dan delta L 0,5957 cm. Penyajian datanya ialah 252,815 tambah kurang 1,27 cm. Jangka sorong pengukur volume pecel paralon dengan rata-rata volume 12.171,911 dan delta V 147,253 mm persegi. Penyajian data 12.171,911 plus minus 147,253 mm persegi. Micrometer skrup untuk mengukur volume silinder logam dengan rata-rata volume 5,634,8 mm persegi dan delta B dengan 119,549 mm persegi. Penyajian datanya ialah dibaca dengan 5.634,81 tambah kurang 119,549 mm persegi. Berikut data tentang hasil kubus yang menggunakan mistar, jangka sorong, micrometer skrup, dan neraca. Panjang sisi yang sama dengan mistar 2 cm, jangka sorong 1,81 cm, dan micrometer sama dengan 1936 cm. Volume dengan mistar 8 cm, jangka sorong 5929 cm, dan micrometer dengan 7256 cm. Massa atau gram dengan mistar 60 gram, jangka sorong 60 gram, dan micrometer 60 gram. Dan besaran yang terakhir yaitu massa jenis dengan mistar 7,5 G per cm, jangka sorong 10,12 G per cm,
dan mikrometer 8.279 cm. Terima kasih telah menyimak video penjelasan fisika kami. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Tuhan Yesus memberkati.